Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Ibu Sofian telah memberikan kami kesempatan untuk berbagi ilmu kepada rekan-rekan. Yang dimana pemaparan itu akan dipaparkan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 3 dengan anggota. Yang pertama itu ada Alif Nurdiana dengan MPM akhir 082, lalu ada Puspita dengan MPM 097, ada Halimatus Sadia dengan MPM 105, ada Sacek Tafia Putri dengan MPM 107, ada Afila Mawarda dengan MPM 118. Materi yang pertama itu kita membahas terkait tentang akuisisi selama periode akuntansi. Di situ ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu pendapatan perakuisisi dan dividen perakuisisi. Pendapatan perakuisisi itu merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh anak perusahaan sebelum tanggal akuisisi itu harus sudah diperhitungkan dan tidak dimasukkan sebagai bagian dari pendapatan entitas konsolidasi. Nah, ini tuh karena pendapatan tersebut itu udah include dalam harga pembelian. Sedangkan dividen perakuisisi itu merupakan dividen yang dibayarkan oleh anak perusahaan pada sahamnya sebelum tanggal akuisisi dan juga memerlukan penyesuaian tambahan. Jadi secara umum, akuisisi interim itu merupakan transaksi yang emang umum terjadi gitu, dan bab ini tuh akan menjelaskan prosedur konsolidasi yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan kepemilikan tersebut. Selanjutnya ada piecemeal acquisition. Ada contoh soal, Pop Corporation mengakuisisi 90% saham Sun Corporation dalam serangkaian pembelian saham terpisah antara tanggal 1 Juli dan 1 Oktober 2018. Data mengenai akuisisi dan saham yang diakuisisi adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Juli, interest acquired-nya 5%, investment cost-nya $7.000. Terus tanggal 1 Agustus, interest acquired-nya 5%, investment cost-nya $8.000. Tanggal 1 Oktober, interest acquired-nya 80%, investment cost-nya $210, dan equity at acquisition date itu $220. Aset bersih yang dapat diidentifikasi dari anak perusahaan memiliki nilai wajar yang sama dengan nilai buku. Setiap kelebihan biaya investasi di atas nilai wajar atau nilai buku disebabkan oleh goodwill. Kepemilikan saham yang diperoleh POP selama bulan Juli dan Agustus kurang dari 20%, sehingga POP mencatat investasi ini dengan tepat menggunakan metode biaya. Investasi tambahan pada tanggal 1 Oktober 2018 meningkatkan saldo akun investasi menjadi $225 dan meningkatkan hak kepemilikan POP menjadi 90%. Akuisisi telah terjadi dan Sun harus dikonsolidasikan. Harga $210.000 yang dibayarkan untuk kepemilikan 80% mengimplikasikan total nilai wajar untuk Sun sebesar $262.500. Nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi adalah $220. Mengimplikasikan total goodwill sebesar $42.500 untuk akuisisi Sun. Investasi awal sebesar 10% harus disesuaikan untuk mencerminkan nilai wajar pada tanggal 1 Oktober 2018. Nilai wajar dari 10% saham adalah 10% dari $262.500. POP mencatat keuntungan dari revaluasi investasi di Sun sebesar $11.250. Keuntungan dihitung dengan 26.250 dikurangi 7.000 ditambah $8.000. Tanggal 1 Oktober menjadikannya sebagai akuisisi tengah tahun. Laporan laba rugi konsolidasi seharusnya hanya mencakup pendapatan dan pengeluaran Sun selama 3 bulan terakhir tahun 2018. Exhibit 82 menunjukkan kertas kerja konsolidasi untuk POP dan anak perusahaan untuk tanggal 2018. Data tambahan yang sesuai dengan informasi sebelumnya disediakan untuk tujuan ilustrasi. Anak memperoleh pendapatan selama tahun tersebut sebagai berikut. 1 Januari hingga 30 September itu mendapatkan $30.000 dan 1 Oktober hingga 31 Desember mendapatkan $10.000.
Berikut adalah jurnal eliminasinya. Yang pertama, the income from Sun pada investment in Sun sebesar $9.000. Yang kedua ada debitnya, yaitu sales sebesar $112.500, capital stock $100.000, retained earnings $80.000, goodwill $42.500. Kreditnya yaitu yang pertama ada cost of sales and expense sebesar $82.500, investment in Sun sebesar $236.250, terus NCI beginningnya $26.250. Jurnal yang ketiga ada NCI interest share sebesar $1.000 pada NCI interest sebesar 1.000. Yang selanjutnya ada penjualan kepemilikan. Ketika investor menjual kepentingan kepemilikan, kami biasanya menghitung keuntungan atau kerugian dari penjualan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat kepentingan investasi yang dijual. Nilai tercatat investasi harus mencerminkan metode ekuitas ketika investor dapat menggunakan pengaruh signifikan atau investasi. Jika investor memperoleh kepentingannya dalam beberapa pembelian yang berbeda, maka saham yang dijual harus diidentifikasikan dengan akuisisi tertentu. Hal ini biasanya dilakukan atas dasar identifikasi spesifik atau asumsi arus masuk pertama, arus keluar pertama. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai penjualan kepentingan selama periode akuntansi. Jadi dalam konteks transaksi obligasi antar perusahaan, ketika perusahaan induk atau anak membeli obligasi yang diterbitkan oleh pihak terkait, terjadi laba atau rugi yang disebut sebagai laba atau rugi konstruktif antar perusahaan. Nah, laba atau rugi ini itu tidak boleh diakui dalam laporan keuangan konsolidasi karena hubungan kepemilikan antar entitas membuat transaksi tersebut bukan merupakan pertukaran ekonomi eksternal. Untuk hal-hal yang perlu dijabarkan, yang pertama yaitu tanggal transaksi antar perusahaan sangat menentukan perhitungan laba atau rugi. Yang kedua, harga pasar saat pembelian dibandingkan dengan nilai tercatat dari obligasi menentukan laba atau rugi antar perusahaan. Yang ketiga, bunga yang diterima oleh anak perusahaan dari obligasi induk juga harus dieliminasi dari laporan konsolidasi. Yang keempat, beban bunga konsolidasian dihitung dari beban bunga total entitas induk dikurangi bunga antar perusahaan. Lalu yang terakhir, saldo akun obligasi dan bunga yang masih harus dibayar dalam laporan konsolidasi akan disesuaikan untuk mencerminkan hanya transaksi eksternal. Baik, materi selanjutnya yaitu perubahan dalam hak kepemilikan dari saham anak perusahaan transaksi. Perubahan kepemilikan dapat terjadi jika anak perusahaan menerbitkan saham baru atau membeli kembali saham beredar. Jika saham baru dibeli induk, nilai investasi meningkat. Jika dibeli pihak luar, kepemilikan induk menurun dan selisih nilai jual versus nilai buku dicatat di akun ekuitas, bukan laba atau rugi. Jika anak membeli kembali sahamnya, kepemilikan induk bisa meningkat dan selisih harga beli juga dicatat dalam ekuitas. Seluruh transaksi ini tidak mempengaruhi laba namun berdampak pada struktur kepemilikan dan laporan keuangan konsolidasi. Yang terakhir yaitu dividen saham dan pembagian saham oleh anak perusahaan. Tidak ada keuntungan bagi entitas yang dikonsolidasi atau induk perusahaan dari peningkatan jumlah saham anak perusahaan yang beredar melalui pemecahan saham atau dividen saham. Bahkan jika anak perusahaan memecah sahamnya atau menerbitkan dividen saham, dampak dari tindakan tersebut pada prosedur konsolidasi adalah minimal. Lalu pengamatan yang sama ini juga berlaku untuk dividen saham oleh anak perusahaan, kecuali bahwa akun ekuitas anak perusahaan individual diubah dalam kasus dividen saham. Perubahan ini terjadi karena laba ditahan yang sama dengan nilai nominal atau yang ditetapkan dengan harga pasar dari saham tambahan yang diterbitkan ditransfer ke modal di setor. Meskipun kapitalisasi laba ditahan tidak mempengaruhi akuntansi induk, hal itu mengubah jumlah modal saham, modal disetor tambahan, dan laba ditahan yang akan dihilangkan dalam konsolidasi.
Di sini ada contoh soal, yaitu PAM Corporation memiliki 80% saham beredar di Sun Corporation yang diakuisisi pada bulan 1 Januari 2016 sebesar $160.000. Lalu rincian ekuitasnya itu ada saham modal dengan nilai nominal itu $10. Karena saham beredarnya itu 10.000, maka hasilnya itu $100.000. Lalu ada tambahan modal di setor itu $20.000. Laba ditahan ada $80.000. Lalu jika di total itu jumlahnya $200.000. Nah, selama tahun 2016, Sun memperoleh laba bersih sebesar $30.000 dan membayar dividen tunai sebesar $10.000. PAM meningkatkan investasinya di Sun untuk memperoleh laba investasi sebesar $24.000. $24.000 ini dari $30.000 dikalikan dengan 80% dan menguranginya untuk memperoleh dividen sebesar 8.000 ini dari 10.000 dikalikan saham kepemilikannya. Dengan demikian, investasi PAM di akun Sun pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 176. Berdasarkan informasi yang diberikan, kertas kerja konsolidasi untuk PAM Corporation dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember mencakup penyesuaian dan eliminasi. Nah, jurnalnya seperti income from Sun ini 24.000, dividen 8.000, investmentnya itu 16.000. Capital stocknya ini 100.000, additionalnya 20.000, terus sama RE-nya 80.000. Lalu pada investment in Sun-nya ini 160.000, pada NCI awal itu 40.000. Jika Sun telah mengumumkan dan menerbitkan dividen saham sebesar 10% pada tanggal 31 Desember 2016 ketika saham dijual pada harga $40 per lembar. Sun Corporation akan catat dividen saham dengan bunyi stok dividen on common 40.000 pada capital stock 10.000, lalu additionalnya itu selisihnya 30.000. Sementara modal saham Sun telah meningkat menjadi 110.000. 110.000 ini dari 100.000 ditambah 10.000 tadi, dan modal di store tambahannya telah meningkat menjadi 50.000. 50.000 dari 20.000 tambah 30.000. Penyesuaian kertas kerja konsolidasi dan entry eliminasi 31 Desember 2016 adalah income from Sun 24, terus dividen 8, investment in Sun 16. Sementara untuk capital stoknya 1110, additionalnya 50, RE-nya 80, investment in Sun 160, NCI awal 40, stok dividen uncommon 40. Soal yang pertama, Bird Corporation menerbitkan 5.000 obligasi dengan nilai nominal $1.000 dan kupon 12% pada tanggal 1 Januari 2024. Bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2029. Pada tanggal 1 Januari 2026, Branch Corporation, anak perusahaan yang dimiliki 80% oleh Bird, membeli 3.000 obligasi tersebut di pasar terbuka dengan harga $1.015. Laba bersih terpisah Bird untuk tahun 2026 sudah mencakup beban bunga tahunan dari seluruh 3.000 obligasi tersebut. Laba bersih terpisah Branch adalah $300.000 yang sudah mencakup bunga obligasi yang diterima pada 1 Juli serta akruan pendapatan bunga yang diperoleh pada 31 Desember. Yang pertama, berapa jumlah laba atau rugi dari pembelian obligasi Bird secara antar perusahaan pada tanggal 1 Januari 2026. Kita cari nilai total obligasinya dulu. 5.000 lembar dikali $1.000, hasilnya $5 juta. Terus persen diberhentikan, 3.000 dibagi 5.000 itu 60%. Book value-nya 60% dikali $5 juta, hasilnya $3 juta. Harga belinya 3.000 dikali $1.015.
Hasilnya $3.045. Jadi mengalami kerugian sebesar $45. Yang kedua, jika obligasi awalnya diterbitkan pada 1006 dan 80% dari obligasi tersebut dibeli oleh branch pada tanggal 1 Januari 2027 dengan harga 980, maka laba atau rugi dari pembelian antar perusahaan tersebut adalah book value-nya itu $5.030, itu didapat dari 5.000 lembar dikali $1.006. Terus dikalikan porsi yang diberhentikan 80%, hasilnya $4.024. Harga belinya 4.000 dikali 980, $3.920. Jadi mengalami keuntungan sebesar $104. Baik, di sini saya akan menjelaskan perhitungan soal yang pertama, yaitu yang C. Jika obligasi awalnya diterbitkan pada 1030 dan 70% dari obligasi tersebut dibeli pada tanggal 1 Januari 2028 dengan harga 1040, maka laba atau rugi konstruktif dari pembelian tersebut adalah. Nah, di sini terdapat nilai buku pada 1 Januari 2028 sebesar 5.150. Nah, 5.150 itu sendiri diperoleh dari 5.000 lembar saham dikalikan dengan 1030 US dollar. Nah, lalu 5.150 dolar tersebut dikalikan porsi yang diberhentikan. Nah, porsi yang diberhentikan itu terdapat 70% dari obligasi tersebut. Lalu perkalian dari 5.150.000 lembar saham dikalikan 7% menghasilkan nilai $3.605. Nah, lalu ada harga beli. Harga beli sendiri terdapat nilai 3.640 yang dimana dari 3.500 dikalikan 1.040. Lalu nominal dari porsi yang diberhentikan ini tadi perkaliannya dari jumlah buku dikurangi dengan harga beli yang senilai dengan 35.000 yang dimana memiliki kerugian. Next, soal selanjutnya yaitu menggunakan informasi awal berapa jumlah beban bunga konsolidasi untuk tahun 2006. Nah, jawabannya 5.000 dikalikan 12% sama dengan 600.000. Selanjutnya, soal nomor 5. Menggunakan informasi awal berapa saldo untuk akun obligasi yang harus dibayar dan bunga obligasi yang masih harus dibayar dalam neraca konsolidasi per tanggal 31 Desember 2027. Jadi, bonds payable pada book value-nya tahun 2026 itu $5 juta. Terus pada tahun 2027 juga $5 juta. Terus 12%-nya itu 600.000 didapat dari 12% dari $5 juta. Sama pada tahun 2027 juga 600.000. Terus interest expense-nya pada tahun 2026 600.000, 2027 juga sama 600.000. Terus 12%-nya dari itu $72.000, tahun 2027 juga sama $72.000. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal yang kedua, yaitu perusahaan Refaus All Inc. itu punya obligasi yang beredar sebesar 800.000 dengan tingkat bunganya itu 10% dan jatuh tempo di tanggal 1 Januari di tahun 2020. Dia tuh punya diskonto yang belum diamortisasi sebesar 16.000 per tanggal 1 Januari 2026. Nah, Bird Corporation itu merupakan anak perusahaan yang punya yang dimiliki oleh Refaus. Jadi Refaus itu punya 90% kepemilikan saham di Bird. Nah, di tanggal 1 Januari 2026 Bird itu beli obligasinya induknya dengan nilai nominalnya tuh 160.000 di obligasi yang beredar. Nah, dengan harga 152.000.
Obligasi ini tuh membayarkan bunga pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli, yang artinya bunga itu dibayarkan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, serta jatuh temponya tuh di tanggal 1 Januari 2029. Metode amortisasinya adalah garis lurus. Nah, di sini tuh kita harus mencari berapa persentase pembelian obligasinya, lalu ROFOL itu menunjukkan laba atau rugi. Lalu yang kedua itu ada piutang bunganya, jadi kita menentukan berapa sih bunga yang nantinya akan diterima. Lalu yang ketiga itu kita membuat jurnal transaksinya. Nah, yang pertama itu kita harus tahu berapa sih persentase pembelian obligasinya. Nah, caranya itu adalah Bird itu kan beli 160.000. Nah, saham yang beredar adalah 800.000. Jadi 160.000 itu dibagi dengan 800.000, maka hasilnya adalah 0,2 atau sebesar 20%. Jadi pembelian obligasinya itu sebesar 20%. Lalu dia ini menunjukkan laba atau rugi. Nah, cara menghitungnya adalah, kan kita sudah tahu ya berapa persentase pembelian obligasinya. Jadi persentase pembelian obligasi yaitu 20% itu dikalikan dengan pengurangan dari obligasi yang beredar yaitu 800.000 dikurangi dengan obligasi yang dibeli yaitu 160.000, lalu dikurangi dengan 152.000 yaitu nominal harga pasarnya, maka ditemukan hasilnya yaitu 4.800, yang dimana dia ini mengalami laba. Lalu soal yang kedua itu kita harus mencari tahu piutang bunga obligasinya untuk tahun 2026 itu berapa. Nah, jadi caranya adalah seperti ini. Kan tadi Bird itu beli sebesar 160.000. Nah, dengan tingkat bunganya kan 10%. Jadi 160.000 itu dikalikan 10% dan bunga itu tuh dibayarkan 1 Januari dan juga 1 Juli, yang dimana artinya dalam 1 tahun itu dia harus membayar 2 kali gitu kan. Nah, jadi 160.000 dikalikan 10% dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 8.000. Nah, selanjutnya ada tabel. Nah, tabel ini tuh setelah perhitungan yang sebelumnya, kita tuh perlu untuk membuat tabel ini agar kayak mengetahui gitu loh book value-nya berapa, di tahun fiskalnya itu berapa. Nah, nantinya itu akan memudahkan kita di penjurnalannya. Nah, yang pertama yang di atas itu ada punya Rofos atau induk, dan yang di bawah itu punya Bird itu anaknya. Nah, untuk bonds payable-nya sendiri yang pertama itu ada 784.000. Nah, itu dari mana? 784.000 itu didapat dari kan yang obligasi yang beredarnya itu adalah 800.000. Terus dia tuh ada diskontonya. Kalau misalnya diskonto itu berarti dia itu dikurangi. Nah, diskontonya kan tadi di soal itu sebesar 16.000 kan. Jadi 800.000 itu dikurangi dengan 16.000, maka hasilnya adalah 784.000. Lalu 4.000-nya itu didapat dari mana? Nah, kan yang tadi udah disebutin, dia kan punya diskonto itu sebesar 16.000. Nah, 16.000 itu dibagi dengan jatuh tempohnya, yaitu selama 4 tahun. Nah, itu tuh dari kan dia beli tahun 2026 dan jatuh temponya kan 2029. Jadi, itu bersalah selama 4 tahun gitu. Jadi, diskonto sebesar 16.000 itu dibagikan dengan jatuh tempo sebesar 4 tahun, hasilnya adalah 4.000. Nah, untuk yang fiskal ini itu dari tahun ke tahun itu sama. Terus itu untuk yang book value 1 Januari 2026 kan 784. Sedangkan yang 1 Juli 2026 itu 788. Itu dari mana? Itu dari 784 ditambahkan dengan fiskalnya sebesar 4.000, maka hasilnya 788. Nah, untuk yang seterusnya pun juga sama seperti itu. Jadi 788 tambah 4.000 sama dengan 792. Seperti itu sampai nanti di book value 1 Januari 2029. Karena kan jatuh temponya 1 Januari 2029, maka hasilnya 800, balance kan, soalnya kan tadi obligasinya adalah yang beredar kan 800, dan di book value yang terakhir ini juga 800. Lalu untuk retire 20% itu juga tinggal hasil yang atas, yang bonds payable yang atasnya itu dikalikan dengan 20%. Jadi 784 dikali 20% sama dengan 156.800. Terus 788.000 dikali 20% adalah 157 sekian. Dan itu berlaku untuk seterusnya. Lalu ada interest expense. Nah, interest expense itu hasilnya adalah 44.000 dari mana?
Nah, 44.000 itu didapat dari kan obligasinya adalah 800. Lalu dengan tingkat bunganya tuh 10%. Nah, 10%-nya itu kan bunganya tuh dibayar 1 tahun 2 kali. Jadi 10% dibagi 2 5%. Jadi 800.000 dikalikan 5% itu ditambahkan dengan fiskal yang atasnya yaitu 4.000 kan 800.000 itu dikali 5% itu hasilnya 40. Nah, 40 itu ditambahkan dengan fiskal yang atasnya yaitu 4.000 hasilnya 44.000 dan nominalnya itu sama hingga fiskal 2029. Nah, untuk yang retire 20% itu juga sama yaitu 20% dari interest expense-nya. Lalu yang di bawahnya tuh ada bird books. Nah, untuk investment in bonds-nya itu kan 152. Itu dari harga pasarnya. Harga pasarnya kan 152. Itu untuk fiskalnya itu adalah 2000. Dari mana 2000? Nah, itu tuh didapat dari kan dia dia tuh beli 160.000. Lalu dikurangi dengan harga pasarnya yaitu 152.000. Maka hasilnya adalah 8.000. Nah, 8.000 itu dibagikan dengan jatuh tempohnya yaitu 4 tahun. Jadi 8.000 bagi 4 adalah 2.000. Nah, itu sama untuk selanjutnya juga 2000 2000 2000. Nah, untuk book value-nya yang di selanjutnya itu di 1 Juli 2026 itu sama seperti yang di atas yaitu 152.000 ditambah 2.000 adalah 154 dan seterusnya itu sampai hasilnya adalah 160.000. Karena kan dia kan belinya 160.000 maka harus kembali dengan nominal 160.000. Lalu yang interest income-nya tuh 10.000 itu dari. Nah, untuk yang interest income ini juga sama seperti interest expense, yaitu 160.000 dikalikan 5%, yaitu kan 10% itu dibagi 2 karena pembayaran bunganya sebanyak 2 kali. Jadi 160.000 dikali 5% ditambah dengan 2.000, maka hasilnya 10.000 dan itu berkelanjutan sampai di fiskal 2029. Selanjutnya yaitu mencatat jurnal. Yang pertama yaitu mencatat jurnal pada 2026 yaitu bonds payable sebesar 157.600 didapat dari rate 20%-nya Rovos Book di book value pada tanggal 1 bulan 7 di 2026. Nah, untuk investment in bonds ini didapat dari investment in bonds-nya Bird Books di book value pada tanggal 1 bulan 7 2026. Nah, untuk gain in retirement of bonds ini dari selisih antara bonds payable dan investment in bonds. Lalu penjurnalan yang kedua yaitu interest income sebesar 10.000. Nah, ini tuh didapat dari fiskal pada 2026 di Bird Book. Nah, untuk interest expense-nya ini didapat dari return 20%-nya Rovos Books pada fiskal 2026. Nah, untuk gain on retirement of bonds ini yaitu dari selisih antara investment income dan interest expense. Selanjutnya yaitu mencatat interest payable sebesar 4.000 dan interest receivable sebesar 4.000. Selanjutnya yaitu mencatat jurnal pada 2027. Yang pertama yaitu mencatat bonds payable sebesar 158.400 dan interest income sebesar 10.000 di debit. Untuk kreditnya yaitu investment in bonds-nya 156.000, interest expense-nya 8.800 dan investment in bird-nya 3.600. Lalu mencatat interest payable pada interest receivable sebesar 4.000.